Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengungkapkan sebuah dalil tentang masalah keharamannya orang yang menyambung rambut. Memang ini kebanyakan biasanya dilakukan oleh perempuan-perempuan. Tetapi sebelum nanti saya membahas tentang dalil-dalilnya, pertama mohon maaf bila mana nanti dalam video ini wabil khusus saya pribadi banyak kekhilafan, kesalahan, atau dalam penulisan dalil-dalil ada mungkin kekhilafan. Untuk itu mari kita lihat dalil tentang masalah hukum haramnya menyambung rambut, baik orang yang rambutnya disambung atau bagi orang yang melakukan menyambung rambut atau orang yang disuruh untuk menyambung rambut. Inilah dalilnya. Inilah hadis Rasulullah yang tentang haramnya orang yang menyambung rambut atau orang yang disuruh untuk menyambung rambut. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-wasilata wal mustawsilata, yang artinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang berbuat menyambung rambut dan orang yang disuruh untuk menyambung rambut. Ini dalil dari kitab Sahih Muslim, Bukhari tentang masalah keharaman orang yang menyambung rambut atau orang yang disuruh menyambung rambut. Allah melaknatnya. Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim ini akhirnya hadis ini dikatakan inna hadhil ahadisa sharihatun fi tahrimil wasli. Sesungguhnya hadis ini jelas pada keharaman menyambung rambut. Kemudian dalam kitab fikihnya, dalam kitab Baradut Talibin wa Umdatul Muktin pada juz awal ini dikatakan far'un waslul mar'ati sya'raha bisya'ri najisin au bisya'ri adamin haramun qat'an. Dikatakan satu cabang menyambungnya perempuan akan rambutnya dengan rambut yang najis atau dengan rambut anak Adam itu haram secara pasti. Kesimpulannya di dalam kitab Bushra Karim ini yang saya ambil, wahasilu anna waslal mar'ati sya'raha bi sya'ri najisin au sya'ri adamin haramun mutlaqun. Menyambungnya rambut perempuan dengan rambut najis atau rambut manusia itu hukumnya haram secara mutlak, tidak ada perbedaan ulama. Saun kana tahiran am najisan min sya'riha au sya'ri ghairiha. Sama saja apakah rambutnya itu suci atau najis. Bi iznil zauji awis sayyidi amla, dengan izin suami silakan kata suami nyambung rambut atau kata tuan nyambung rambut, tetap haram. Wa amma wasluha bisya'rin tahirin min ghairi adamiyin, kalau seandainya nyambungnya bukan pada rambut, ternyata rambutnya itu dia dengan suci tapi rambutnya bukan rambut manusia, misalkan perempuan nyambung rambut tapi rambutnya bukan rambut manusia, misalkan hewan. Fa in azina fihi zauju aw sayyidu jaza, kalau suami mengizinkan boleh-boleh. Dari penjelasan di atas maka barang tentu kita paham bahwa menyambung rambutnya seorang perempuan dengan rambut dia sendiri atau rambut orang lain yang rambut itu memang dari satu jenis yakni manusia itu haram mutlak, sekalipun diizinin oleh suaminya, karena memang sekarang ini kan perempuan mau gaya atau gimana. Jadi dari hadis tadi bahwa orang yang menyambung rambut atau orang yang ternyata bikin toko atau dia
sekarang itu bahasanya tukang cukur yang nyambungin rambut orang lain, itu pun dua-duanya haram karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya dia nyambung rambut bukan dengan rambut dia sendiri, misalkan dengan rambut hewan, bukan dengan rambut manusia, maka sebenarnya dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau Syarah Sahih Muslim, di sini nanti di dalam jilid 14 ini ada perbedaan pendapat. Tapi hasil dari studi intinya boleh kalau ternyata suami ngizinin. Gitu. Jadi ingat kesimpulannya dalam masalah menyambung rambut, satu, haram nyambung rambut seorang perempuan, dan juga haram juga orang yang ternyata kerjaannya nyambungin rambut. Itu tadi jelas, la'anallahul wasilah wal mustausilah. Allah melaknat kepada orang yang nyambung rambut dan orang yang ternyata diminta untuk menyambung rambut. Kemudian bukan hanya itu, tetapi juga bagi perempuan bukan hanya haram, tetapi dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, bolehlah kita bergaya, tapi hindari gaya-gaya yang memang diharamkan oleh Allah. Kalaupun ada kebolehan tadi, kalau ternyata seorang perempuan misalkan nyambung rambutnya dengan rambut yang bukan manusia, tapi bila mana ada izin. Nah, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim ini ada beberapa pendapat kalau dia menyambungnya dengan selain rambut manusia. Itu nanti ada beberapa pendapat. Tapi intinya boleh kalau suami mengizinkan. Tapi syarat rambut yang disambung itu harus rambut yang suci, kalau bukan dia rambut dari manusia. Kalau rambut manusia haram. Nggak boleh seorang perempuan menyambung rambutnya, baik rambut itu rambut dirinya yang dia udah gunting atau rambut orang lain. Mudah-mudahan ini manfaat, dan sekali lagi bila mana ada kekhilafan, ada ucapan yang salah, ada tulisan-tulisan yang salah, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kita selalu belajar ilmu. Doakan saya dan kita doakan untuk diri kita, mudah-mudahan kita istiqomah dalam belajar ilmu-ilmu Allah. Karena Allah ngasih ilmu kepada kita sedikit, wa ma utitum bil ilmi illa qalila. Dengan yang sedikit kita manfaatkan untuk orang lain, dengan yang sedikit kita manfaatkan untuk diri kita sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.